Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Bu Junior, dalam pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran matematika. Oke, hari ini kita akan membahas kembali mengenai bab 2, yaitu tentang koordinat Kartesius. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita hari ini mengenai bab 2 koordinat Kartesius. Nah, bagian pertamanya posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, anak-anak sekalian, siapkan catatan kamu semuanya dan tetap simak video pembelajaran yang Ibu berikan. Nah, setelah menonton video ini, Ibu harapkan bisa memahami maksud dari koordinat Kartesius dan bidang Kartesius. Nah, yang kedua, kalian bisa mengenal istilah-istilah yang terdapat pada bidang Kartesius. Nah, yang ketiga, setelah menonton video ini, kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik pada bidang Kartesius. Nah, sekarang apa itu koordinat Kartesius? Nah, Ibu akan menjelaskan. Nah, sebelumnya Ibu akan mengenalkan seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis yang namanya René Descartes. Nah, René Descartes ini bisa memvisualisasikan antara aljabar dan geometri. Nah, Ibu akan menjelaskan secara detailnya. Kita akan membicarakan aljabar terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita belajar tentang aljabar, tentu kita harus membahas tentang persamaan dan variabel. Misalnya, Y sama dengan 2X. Nah, Y sama dengan 2X ini bisa kita buat sebuah tabel. Nah, contohnya, Ibu akan membuat tabel seperti ini, X dan Y, dengan nilai 2 sampai negatif 2. Nah, karena persamaannya Y sama dengan 2X, maka ini bisa dicari nilai persamaannya. Contoh, untuk 2, maka hasilnya Y-nya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, untuk X-nya 1, maka artinya adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, sampai dengan batasan yang Ibu buat yaitu negatif 2, maka hasilnya 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Nah, pada tabel ini bisa divisualisasikan pada bidang Kartesius. Nah, René bisa menggambarnya pada bidang Kartesius. Nah, seperti pada gambar yang Ibu tempelkan ini. Nah, kamu perhatikan. Nah, garis yang membentang dari kanan ke kiri itu disebut dengan garis horizontal yang disimbolkan dengan X. Kemudian garis yang membentang dari atas ke bawah itu disimbolkan dengan Y. Sedangkan perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y itu adalah titik tengahnya yang disebut dengan 0. Nah, sumbu yang mendatar ini disebut dengan sumbu horizontal, sedangkan yang tegak itu adalah vertikal. Nah, bidang ini disebut dengan bidang Kartesius sesuai dengan nama penemunya, yaitu René Descartes. Nah, sekarang René menentukan hubungan nilai X dan Y pada satu titik. Nah, posisi titik ini pada bidang Kartesius disebut dengan X dan Y, X, Y. Nah, X pertama yaitu nilainya 2 dan Y yang pertama nilainya 4. Nah, ini disebut dengan koordinat Kartesius. Nah, René memindahkan angka-angka pada tabel tersebut pada bidang Kartesius. Nah, yang pertama adalah nilai X-nya sama dengan 2, Y-nya 4. Yang kedua, X-nya 1, maka Y-nya 2. Kemudian untuk X-nya 0, maka Y-nya juga 0. Selanjutnya untuk X-nya negatif 1, maka Y-nya juga negatif 2. Untuk X-nya negatif 2, Y-nya negatif 4. Nah, titik-titik ini ternyata René Descartes menghubungkannya sehingga membentuk sebuah garis lurus. Nah, setelah penemuan René Descartes ini, barulah orang-orang bisa menyadari bahwa aljabar itu bisa divisualisasikan secara geometris pada suatu bidang. Nah, dengan penemuan ini pula banyak hal dalam kehidupan bisa divisualisasikan. Contohnya, grafik gelombang, suara atau bunyi. Kemudian grafik permintaan dan penawaran dalam bidang ekonomi, serta banyak hal lainnya yang bisa kita visualisasikan. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai materi koordinat dan bidang Kartesius. Nah, sekarang kita akan membahas tentang istilah-istilah pada bidang Kartesius. Nah, bidang ini sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Pada materi ini kita akan mengenal apa itu sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X itu adalah garis yang membentang dari kiri dan ke kanan yang disebut dengan garis horizontal. Sedangkan sumbu Y adalah
garis yang membentang dari atas sampai bawah secara vertikal. Nah, ini yang membentang antara kiri kanan itu disebut dengan sumbu X atau dibuat simbol X. Nah, kemudian garis yang membentang dari atas ke bawah itu kita simbolkan dengan Y. Nah, sekarang coba perhatikan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu berada di tengah, yaitu disebut dengan titik 0. Nah, titik 0 ini disebut dengan titik pusat. Nah, sekarang kita simpulkan bahwa dari titik 0 ini apabila kita tarik ke arah kanan, itu nilai X-nya bernilai positif. Kemudian dari titik pusat 0 ini ke kiri, kita tarik ke arah kiri itu bernilai negatif. Begitu juga sebaliknya, dari 0 itu ke atas nilai Y-nya adalah positif. Sedangkan 0 ke bawah maka nilai Y-nya adalah bernilai negatif. Nah, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya ya anak ibu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang istilah sumbu X, sumbu Y, serta bidang kartesius. Sekarang kita akan membahas istilah penting lainnya, yaitu koordinat. Nah, koordinat itu adalah posisi titik pada bidang kartesius, nah, yang ditulis dalam bentuk X, Y. Nah, apabila pada bidang kartesius ini ditentukan sebuah titik, maka yang akan kita tentukan adalah nilai X, Y. X, Y ini disebut dengan koordinat. Nah, kalau nilai X saja itu disebut dengan absis, sedangkan Y saja disebut dengan ordinat. Nah, kalau ada suatu soal pada bidang kartesius ditentukan posisi titiknya, maka bisa kita tentukan nilai X dan Y-nya. Nah, sekarang Ibu contohkan ya. Nah, Ibu beri contoh ya, pada bidang kartesius ini ada 2 soal, yaitu titik A dan titik B. Maka kalau kita ingin menentukan koordinat titik A, tinggal ditarik aja ke bawah sampai memotong sumbu X tepat di angka berapa. Nah, ternyata titik A itu tepat di nilai X-nya 3. Sedangkan dari titik A tadi kita tarik ke sumbu Y, maka tepat nilainya 5. Maka koordinat untuk titik A adalah 3,5. Nah, kemudian dari soal ini kalau ditanya absisnya, berarti nilai X saja. Berapa nilai X-nya pada titik A, yaitu 3. Sedangkan ordinat titik A-nya berarti nilai Y-nya saja, maka hasilnya adalah 5. Nah, ini mudah dipahami ya anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua, yaitu titik koordinat B. Nah, titik B ini koordinatnya berapa? Kita tinggal tarik dari titik B ini ke arah sumbu X, maka tepat di angka negatif 4. Sedangkan dari titik B ini kita tarik ke sumbu Y-nya, maka tepat di angka negatif 3. Nah, maka kita tulis negatif 4, negatif 3. Maka koordinat pada sumbu B ini adalah negatif 4, negatif 3. Nah, dari sini bisa kita tentukan nilai absisnya. Nah, nilai absis dari titik B itu adalah negatif 4, yaitu nilai X-nya saja. Sedangkan ordinat dari titik B berarti nilai Y-nya saja, maka negatif 3. Nah, Ibu rasa kalau untuk soal seperti ini mudah dipahami. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita bahas istilah tentang kuadran. Nah, anak-anak Ibu sudah paham kan perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y itu akan memiliki 4 wilayah. Nah, wilayah pertama adalah kanan atas, wilayah yang kedua kiri atas, sedangkan yang ketiga kiri bawah, sedangkan yang keempat adalah kanan bawah. Nah, setiap wilayah ini memiliki ciri-ciri khusus. Nah, pada wilayah kanan atas itu disebut dengan kuadran 1, yaitu memiliki ciri nilai X-nya positif, Y-nya positif. Nah, itu disebut dengan kuadran pertama. Sedangkan wilayah kiri atas itu disebut kuadran kedua yang memiliki ciri nilai X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, maka kuadrannya disebut kuadran kedua. Sedangkan wilayah yang ketiga memiliki nilai X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Maka ciri ini disebut untuk kuadran yang ketiga.
Sedangkan wilayah yang kanan bawah itu memiliki ciri nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif, maka ini disebut dengan kuadran keempat. Nah, untuk ciri-ciri khusus pada kuadran ini kamu harus ingat-ingat betul ya anak ibu, karena ini akan sebagai modal kamu untuk mempelajari materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jarak titik terhadap sumbu X dan Y. Coba anak-anak ibu perhatikan yang berwarna kuning. Di sini ada rumus yang ibu berikan. Untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu X, maka ambil nilai Y yang positif. Sedangkan untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu Y, maka ambil nilai X-nya yang positif. Nah, ini bisa dicontohkan. Contohnya, titik A itu memiliki koordinat 3,5. Nah, titik koordinat 3,5 ini ya disebut dengan titik A, maka jarak titik A terhadap sumbu Y adalah ambil nilai X-nya. Berapa nilai X-nya? Ya, 3. Maka jawabannya adalah 3. Nah, begitu juga contoh yang kedua, yaitu tentukan jarak titik B terhadap sumbu X. Nah, titik B ini memiliki koordinat negatif 4, negatif 3. Yang ditanyakan jarak titik B terhadap sumbu X. Nah, lihat rumus. Kalau jarak titik terhadap sumbu X, maka ambil Y-nya. Nah, berapa nilai Y-nya pada titik B? Yaitu negatif 3. Nah, ambil yang positifnya, berarti jawabannya adalah 3. Nah, dari mana rumus ini diperoleh? Nah, rumus ini diperoleh dari gambar yang di samping. Coba kamu perhatikan semuanya. Titik koordinat A yaitu 3,5. Maka jarak terhadap sumbu Y-nya berapa? Hitung aja, dari titik A-nya itu ada 3 langkah atau 3 kotak. Maka jarak titik A terhadap sumbu Y-nya 3 satuan. Nah, begitu juga titik B. Titik B terhadap sumbu X berapa satuan atau berapa kotak jaraknya? Nah, ternyata juga 3 satuan. Jadi kalau jarak tidak ada memiliki tanda negatif ya, nah ibu harus memiliki tanda positif. Kenapa rumus kita pakai? Rumus ini kita pakai untuk memudahkan kita atau mempercepat menjawab soal. Kalau kita tidak ingat rumus, tidak apa-apa, buat aja grafiknya seperti yang di samping. Nah, juga bisa menentukan jawaban. Ya, anak ibu. Nah, anak-anak ibu sekalian, kita sudah membahas semua istilah-istilah pada materi ini. Sekarang kita masuk ke soal. Nah, yang pertama adalah absis dari titik K, yaitu memiliki koordinat negatif 3, negatif 1 adalah titik-titik. Nah, kita ulang kembali materi sebelumnya. Koordinat itu simbolnya adalah X, Y. X-nya disebut dengan absis, Y-nya adalah ordinat. Nah, pada soal kan ditanya adalah absis, berarti nilai X-nya ya. Nah, berapa nilai X-nya? Yaitu negatif 3. Yang mana jawabannya adalah A. Sekarang soal yang kedua, yaitu koordinat titik H adalah titik-titik. Nah, koordinat titik H kita sudah tahu koordinat itu adalah X, Y. Kamu perhatikan titik H itu di mana? Nah, tengok kanan paling bawah. Nah, titik H itu berada pada nilai X-nya kita tarik terhadap sumbu X. Nah, tepat di angka 5. Nah, kemudian dari titik H itu ditarik ke sumbu Y. Nah, tepat di angka negatif 2. Maka koordinatnya adalah 5, negatif. Nah, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya, nah ibu. Nah, soal tadi mudah dipahami kan? Nah, untuk soal berikutnya adalah tentukan titik-titik yang ada pada kuadran pertama. Nah, kalian ulang kembali atau ingat kembali materi sebelumnya. Kuadran pertama itu berada pada kanan atas, kuadran kedua kiri atas, kuadran ketiga adalah kiri bawah, kuadran keempat adalah kanan bawah. Nah, coba perhatikan yang kuadran satu itu titik apa aja yang ada di situ. Nah, ternyata titik C dan D. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi soal-soal berikutnya, yaitu jarak titik M terhadap sumbu Y. Nah, sekarang disinilah pentingnya rumus, karena pada soal ini tidak ada gambar. Nah, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu menentukan jarak titik M terhadap sumbu Y. Ingat rumusnya, nah ibu ya. Nah, di sini sudah ditampilkan langsung. Kalau terhadap sumbu Y, maka X-nya positif. Maka jawabannya adalah
negatif 2, maka jarak titik M itu adalah negatif 2 terhadap sumbu Y-nya. Nah, soal berikutnya, ini yang menarik nih. Nah, diketahui titik sebagai berikut. Titik A 3,1, titik B 3,5, titik C 2,5. Nah, jika ketiga titik tersebut dihubungkan, maka akan membentuk apa? Apakah membentuk segitiga sama sisi, atau segitiga sama kaki, atau gambarnya membentuk segitiga siku-siku, atau segitiga sembarang. Nah, untuk itu kita sketsa ya. Nah, tak apa-apa gambarnya jelek, ibu pun gambarnya jelek juga. Nah, kita buat sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang pada sumbu X dan sumbu Y ini kita buat interval-intervalnya, di mana interval pada bidang kartesius ini harus memiliki jarak yang sama, tidak boleh berbeda. Nah, sekarang pada sumbu X ini langsung aja kita buat jaraknya adalah, coba kamu perhatikan pada koordinat yang diketahui. Nilai X-nya yang paling tinggi berapa? Yaitu 3 ya, kita buat 3. Nah, kemudian untuk nilai Y-nya yang paling tinggi yang positif berapa? Yaitu 5 ya. Kita langsung buat 5. Kemudian kalau X-nya negatif adalah negatif 3. Sedangkan untuk Y-nya yang negatif, ada apa enggak? Nah, ternyata tidak ada. Sekarang kita hubungkan aja untuk titik A yang pertama, 3,1. Kita hubungkan aja titiknya. Titik A-nya di X3, sedangkan di sumbu Y-nya adalah 1. Maka titik koordinat A-nya 3,1. Kemudian titik B-nya adalah 3,5. Kita hubungkan ya. 3 tarik ke atas sampai di angka 5. Kemudian titik C-nya adalah negatif 2,5. Nah, sekarang setelah kita dapat 3 titik tersebut, kita hubungkan. Nah, sekarang kita hubungkan titik C sampai ke B, kemudian B ke A, C ke A ya, sehingga akan membentuk sebuah segitiga. Nah, kalau ada garis lurus yang berpotongan dengan garis vertikal, maka akan membentuk sudut siku. Maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Jadi jawabannya apa? Yaitu gitu ya. C. Semoga kalian bisa memahami ini. Kalian latihan sudah selesai lagi anak lebih ibu, tinggal kamu lebih memahami materinya dengan memperbanyak membahas soal-soal. Untuk materi hari ini tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, mudah-mudahan kamu lebih mudah memahaminya. Nah, kita lanjutkan minggu depan masih mengenai koordinat kartesius. Oke anak ibu, mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.